Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baskoro Nurdin Pradika. Saya dari kelas TE 3C Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang produk insinerator dengan mengacu pada tugas 3 dan 4, yaitu tentang bisnis model kanvas, pricing produk, dan branding strategi yang telah dibuat pada kesempatan sebelumnya. Marilah kita simak presentasi yang telah saya buat berikut ini dengan seksama. Branding strategi. Fungsi produk. Produk insinerator ini memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk membakar minyak kotor atau waste oil yang berasal dari hasil pemisahan air pada oily water separator atau OWS. Kemudian untuk membakar jarum, sarung tangan, dan masker bekas, dan sebagainya. Terus kemudian untuk mengumpulkan limbah medis sebelum dibakar, untuk menjamin kesehatan dan keselamatan petugas pengelolaan limbah agar mencegah terjadinya penularan baik melalui udara, kontak langsung, maupun melalui binatang. Kemudian spesifikasi produk. Produk insinerator ini memiliki beberapa spesifikasi, antara lain max capacity KW-nya 417 kW atau kilokal per horse 358 kali. Waste oil amount of head 349, max capacity-nya 37,5. Solid waste amount of head KW 68,0 kilokalori per hour 58,408. Max capacity kilogram per hour 20 kg per one charge 20,0. Produk ini memiliki target konsumen dan kompetitor. Target konsumennya yaitu pengguna sampah medik yang dianjurkan, antara lain seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan sebagainya. Kemudian kompetitornya yaitu penghancur sampah medik manual. Karakteristik produk. Berbeda dengan penghancur sampah medik manual yang dilakukan secara manual, produk kami ini dilengkapi dengan pembakaran dalam suatu sistem yang terkontrol dan terisolir dari lingkungan sekitarnya. Untuk menentukan jenis sampah limbah apa yang akan dihancurkan agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan, sehingga dapat digunakan dengan lebih praktis dan ramah lingkungan. Karakteristik brand. Brand positioning. Brand ini melekat di hati pelanggan karena berbeda dengan sistem penghancuran sampah medik pada umumnya, yang dilakukan masih secara manual, yang harus memakai bahan solar atau bahan bakar minyak lainnya. Produk ini dapat bekerja mengontrol sendiri tanpa harus dikendalikan oleh manusia dan juga mampu menyesuaikan di lingkungan sekitarnya. Produk ini sangat bermanfaat bagi pelanggan karena tidak menguras banyak tenaga untuk turun langsung ke mesin, dapat mengurangi limbah di sekitar lingkungan, dirubah menjadi lebih bermanfaat ketika menggunakan mesin ini. Identitas produk. Nama produk ini Probas. Slogannya lingkungan sehat tanpa limbah medis. Logonya bisa lihat pada slide ini. Cara untuk mewujudkan kepuasan pelanggan. Untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, ada beberapa cara yang kami lakukan, antara lain membuat produk sesuai dengan spesifikasi yang tercantum, kemudian membuat buku panduan serta pelatihan atau tutorial
kepada pelanggan tentang bagaimana cara pemakaian serta perawatan produk. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dan penyalahgunaan produk oleh pelanggan. Kemudian yang terakhir, memberi servis gratis pada alat apabila terjadi kerusakan. Bisnis model kanvas. Inilah bisnis model kanvasnya. Ada customer segment, yaitu semua pihak limbah, medik, dan perusahaan yang ingin mengetahui caranya menghancurkan sampah tanpa mengganggu di sekitar lingkungan dengan adanya bau gas atau asap. Kemudian customer relationship, pengguna limbah, medik, dan perusahaan. Channelnya itu ada promosi online dan promosi offline. Online itu seperti melalui toko online seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Kemudian offline itu seperti event-event, brosur, pameran, baliho, dan lain-lain. Kemudian ada kunci aktivitasnya, yaitu promosi kegunaan alat, cara menggunakan alat, dan perbandingan kelebihan alat ini dengan alat yang manual. Kemudian ada kunci resource-nya, material developer, ahli elektrikal, pemilik sampah, limbah, dan atau medik. Value proposition-nya itu alat dilengkapi dengan sistem pengendali dan kontrol dan untuk memenuhi batas-batas emisi partikel dan gas buang. Ada key partner-nya, pihak limbah, pihak medik, dan pihak perusahaan. Kemudian ada vendor mekanik sebagai pembuatnya dan tim elektrikal sebagai khusus elektrikalnya. Kemudian ada key resource, yaitu biaya material dan proses pembuatan, biaya promosi antara promosi online dan offline. Kemudian biaya vendor mekanik dan vendor elektrikal. Revenue stream, membuat inovasi terbaru dan improvement produk, strategi marketing, dan promosi penjualan produk. Pricing produk. Harga pokok penjualan atau HPP. HPP ini yaitu meliputi direct material, semua alat-alatnya dan bahannya itu harus dicantumkan. Kemudian harga satuan dari masing-masing alat dan bahannya. Kemudian ada satuannya, piece biasanya. Kemudian volumenya dan jumlah harganya. Di sini ada total direct materialnya itu Rp27.518.400. Kemudian yang kedua ada indirect material, antara lain laptop, lem besi, dan lem PVC. Total indirect materialnya itu Rp17.400.000. Kemudian yang ketiga ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1 itu mekanik, level 2 elektrikal, level 3 packing, level 4 marketing. Total biaya tenaga kerjanya Rp1.650.000. Kemudian ada biaya overhead pabrik, biaya penolong, taksiran overhead, taksiran bahan yang dipakai, satuan, volume, jumlah, tarif, dan presentasi yang digunakan. Total BOP biaya penolong yaitu Rp245.906. Kemudian yang B itu indirect labor. Totalnya itu Rp12.500, terdiri dari kuota dan pamflet. Kemudian ada biaya pemeliharaan, terdiri dari servis mekanik dan servis elektrikal, yang dengan total BOP pemeliharaannya Rp114.600. Kemudian biaya total semuanya dari produk ini yaitu Rp46.568.773. Demikianlah presentasi yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.